Oke cuy, selamat malam. Apa kabar ya? Kita akan bahas mengenai saham-saham yang mau breakout up menjelang Desember. Biar kalian ini. Dan outnya gua tentunya dari sideways ya guys ya. Biasanya udah naik, dia lagi sideways yang katanya Cobra atau continuous pattern atau apa gitu ya, yang nanti mungkin akan dijelaskan oleh Om Swing Trader lebih detail. Tetapi dari gua akan menjelaskan beberapa saham-saham yang high akumulatif ya, dan juga lumayan kapitalisasinya, yang buat kalian supaya bisa dilihat-lihat ya. Apalagi Kamis Jumat ini di akhir minggu gitu ya. Mudah-mudahan setelah itu minggu depan masuk Desember, mudah-mudahan naiknya lumayan ya. Tapi nggak apa-apa guys, yang penting kalian bisa dapat cuan ya. Sabar tapi overall naik dan lancar. Oke guys, kita mulai ya guys ya. Pertama kita lihat JKSE guys. Ya, JKSE. Nah, atau IHSG ya guys ya. Jadi koreksi, masuk lagi ke uptrend yang ada di sini, turun dia ke 6673 ya guys ya. Masih oke lah kalau menurut gua nih ya, selama dia masih di atas 64, 65 gitu ya, masih oke. Overall dari ini juga sama tuh ya. Dari 2008 dia bertahan di resisten dalamnya nih yang ada di sini ya, trendline resisten yang menjadi support gitu ya. Dan mudah-mudahan dia bisa menjadi supportnya yang ada ya, sampai 6470 guys. Kalau misalnya di bawah, nah itu hati-hati ya, masuk ke dalam lagi. Tapi kayaknya sih enggak ya guys ya. Jadi menandakan kalau gua ya mungkin bisa sampai 76 ya, kalau misalnya gila ya. Tapi ini aduh mantap ya. Kalau udah kayak gini, kita akan lihat bahwa sebenarnya dia udah breakout cup and handle ya guys ya. Kalau di ini ya, bener gak? Ya, jadi kalau misalnya di sini 46 ke 6.200 berarti berapa tuh? 2.600 ya. 2000. Nah, ya kalau misalnya kayak begitu dari sini 2000-an. Widih. 8.000 ya guys ya. Mantap ya, mudah-mudahan. Oke, sektoralnya kalau gua ngelihatnya adalah sektoral. Siapa nih? Om Santo. Sektoral kalau menurut gua ya. Nggak ada ya sektoralnya. 24, nah ini dia. Ya, sektoral kalau menurut gua ya udah lumayan ya, mubeng semua di sini. Ini tandanya semua akumulasi nih dalam sini ya guys ya. Mudah-mudahan naik, jebol, naik ke atas ya. Apalagi ada energi ya, tins ya, kalau nggak salah ya, timah dan segala macam. Komoditi mulai naik ya guys ya. Jadi boleh dilihat-lihat ya. Kalau misalnya itu ya, finance mulai memanjang ya, tetapi belum melengos. Jadi kita lihat nanti ya, dan yang lain-lain ya. Tapi kalau menurut gua tekno, trans itu masih merajai ya guys ya. Ini infra yang seperti gue bilang, PTPP ya, ini udah mulai breakout ya dia sendiri, yang lain masih mau jalan. Lalu setelah itu ada DMMX ya yang akan jalan. Lalu ada health masih belum ya, kecuali Silo dan Perda gitu ya. Finance menurut gue BBTN, BBNI mulai lucu ya guys ya. Harum ya, untuk energi juga lumayan ya guys ya. Nah, dan trans ya. Trans kalau menurut gue MBSS, SMDR tuh lumayan. Oke. Nah, yang mana sih gue udah tanda-tandain ya guys ya. Jadi kalau kita lihat ya, di sini pertama Pegas ya. Pegas itu baru breakout ya guys ya. Nah, lihat ya. Dan kalau dia memang breakout, ini ada kemungkinan bisa rally-nya lumayan ya. Ini neckline-nya kalau memang benar ya, harusnya dia tes support dulu 1585. Mudah-mudahan dia naik ke atas ya. Kalau iya memang bisa 500, kalau memang naik ya bisa nyampe 2000 ya. Kalau memang benar ya, mudah-mudahan ya, target 1800 ya. Lalu ini akan dibahas oleh Om Tanzir, Om Swing Trader. Lalu setelah itu ada Harum ya. Harum mulai breakout ya guys ya. Cuman kita harus hati-hati ya. Ini satu ada di sini ya. Ya, mudah-mudahan nyampe 11.000 atau 11.300 ya. Ini akumulasinya udah lumayan, dia turun lagi terus naik lagi gitu ya, mudah-mudahan. Lalu setelah itu ada
BRPT. Nah, BRPT kalau kalian mau gue kasih PR ya. Coba dilihat seasonality-nya. Ini udah ditemui, bukan gue yang nemuin pertama ya. Anak-anak kelas 12 tuh ya. Kalau selalu udah nemuin pertama, apa 13, pokoknya anak-anak tape lah ya. Jadi ini udah mulai nih ya, udah mulai breakout, dia ada di sini ya. Dan kalian coba lihat ya, 4 tahun terakhir seasonality-nya di bulan Desember kayak gimana. Nah, seru tuh ya guys ya. Ya, gue dikasih tahu juga, gue juga belum ini ya, tapi kayaknya lumayan. Ya, coba dilihat ya. Oke, lanjut setelah itu PR nih dari Om Yusa. Jarang-jarang kan gue ngasih PR, ayo. Lalu setelah itu ada AMRT. Ini juga sama ya guys ya. Ini udah sebenarnya udah keluar, lagi tes support, mudah-mudahan naik ya. Sabar-sabar aja, mudah-mudahan nyampe ke 14.30 ya. Mudah-mudahan ya. Kalau di 14.30 mungkin akan lebih seru lagi, mungkin bisa ke 1.600, 1.900 ya. AMRT ya guys ya. Oke. So itu dari gua ya, dan yang lain ya, among others kayak misalnya nih PTPP ya. Apa namanya, Wika yang baru-baru keluar tuh kayaknya udah mau breakout ya, mau breakout. Kalau ini baru mau breakout ya. Lalu setelah itu ada apa namanya, BBNI ya, BBNI juga mau breakout ya. Ini tuh Waga, nah di atas 7.400 mungkin seru ya, baru mau breakout. Terus yang mana lagi, dan itu bentuknya udah cobra banget ya, cobra banget. Ya, lalu ada MPMX ya, MPMX juga sama ya guys ya, mudah-mudahan jebol ya, mudah-mudahan naik ya. Nanti detailnya ada dari Om Swing Trader. Oke, itu aja dari gua. Semoga gua kasih lanjut detailnya sama Om Swing Trader. Silakan Om Swing Trader. Oke, thank you Om Isa. Halo guys, gimana today? Merah-merah lah ya, tapi lagi tes support sih kayaknya ya. ISG-nya emang agak ini ya, sudutnya kemiringannya agak ini sih, agak melandai, tapi mudah-mudahan sih dia bertahan terus. Oke, jangan terlalu khawatir, di follow aja terus kita ya, kita pantau sehari-harinya ya, jadi jangan terlalu mengkhawatirkan apakah dia akan turun lagi atau bagaimana ya, kita follow aja ya, seperti mungkin Om Yusai gue udah ingetin kali ya di Outlook dan apa wejangan ya. Jadi apa namanya, don't overthinking aja. Oke. Jadi buat yang apa namanya, yang belum punya saham pilihan atau yang sudah punya tapi masih galau, ya ini dia ya, topik pilihan dari Om Yusa mungkin bisa bantu sedikit-sedikit ya. Disclaimer on ya, ini analisa pribadi. Jadi do your own analysis, do your own research ya. Ingat, ini adalah analisa berdasarkan technical analysis dan reading aja. Oke, jadi perlu dilengkapi dengan yang lainnya untuk melakukan trading yang baik ya. Oke, segitu aja, kita langsung aja ya mulai ke saham-saham ya. Oke, ini dia stok pilihan Om Yusa untuk besok ya, hari Kamis 25 ya, 25 November. Oke, ini dia. Saham pertama adalah SAMF Saswanti ya. SAMF ya, kalau menurut saya nih ya udah dekat di sini 14.35. Kalau mau cicil monggo. Mungkin di area sini ya 11.80, tunggu dia kalau ada pantulan, atau di daerah sini 11.35 ya. Kalau bisa nawar-nawar lebih dekat di sini aja ya. Ini kelihatan dari polanya sih, biasanya dia akan habis naik dia akan menurun dulu untuk bikin higher low-nya ya. Jadi menurut saya tunggu aja di bawah sini ya 11.30. SL-nya pasang aja di bawah 10.30. Oke. Kalau dia nggak tembus dari 14.30, hati-hati ya. Dilihat aja pergerakannya, mudah-mudahan sih tembus lagi.
mungkin bisa menuju ke 1680 or even higher ya, ke 1910. Oke, lanjut ya berikutnya. Ya, ini dia Pegas. Pegas breakout ya hari ini. Congrats yang udah punya, yang belum punya tunggu aja retestnya di 1560. Kalau dia pantul dicicil boleh ya. Yang udah punya barang, SL plusnya boleh ditaruh di bawah 1560 atau pasang aja di bawah SL di bawah 1510. Oke. Mudah-mudahan lancar ya, bisa menuju mungkin sampai ke sini dulu nih ya. Area-area 1810 sampai 1875-an. Mudah-mudahan lancar nih ya. Oke, berikutnya. Ya, Befik hari ini mengulang kejadian yang sama di sini. Kita lihat besok ya. Kalau menurut saya ya, kalau dia masih bisa melaju ya, mungkin besok mau cicil-cicil boleh 189 sampai 192 ya. Hati-hati kalau body candle ditutupnya nggak di atas 189. Berarti mungkin masih sideways aja ya, kayak di sini ya. Ini kan dia body candle penutupan di sini. Naik, turun dulu. Sekarang kita lihat second attempt-nya percobaan keduanya ya, attempt attempted. Nah, percobaan kedua lah pokoknya ya. Nah, kalau dia naik baru ya kita follow aja. Hati-hati di sini ya 222. Oke, lanjut. Oh ya, SL boleh pasang di bawah sini ya 170 atau di bawah 1164. Berikutnya. Ya, ini dia MPMX mantul hari ini. Tunggu aja ya ini ya 880 kita lihat ya dia retest di sini tembus gak ya, jadi jangan buru-buru kalau yang belum punya. Kalau yang masih udah punya hold aja. Kalau 880 dia belum tembus biarin aja dulu, dia mungkin akan retest ke sini dulu ya 850 dia mantul baru cicil lagi ya. Jadi jangan buru-buru, kita lihat aja nih ya, kasih dia retest dulu 880. Kalau dia memang mampu tembus baru kita cicil kalau dia udah mantul dari 880-nya. Oke, yang udah punya barang SL pasang di bawah 810. Walaupun dia nggak tembus, di hold aja. Kalau dia tembus dari 810, mungkin bisa ke sini dulu ya, 785 ya. Kalau dari pola sebelumnya dia bisa naik, dia akan bentuk mangkoknya dulu ya. Kalau di sini dia nggak naik pun mungkin dia akan bentuk mangkuk. Kalau yang mau hold ya bebas terserah, tapi kalau menurut saya kalau memang udah jebol dari sini 810 mendingan kita take profit dulu sebagian atau diamankan modal dulu. Kalau dia nanti sudah bikin mangkuk dan dia sudah breakout lagi baru kita ambil cicil. Oke, lanjut berikutnya. Ya, ini dia link ya, hati-hati di sini 4540 sekitar situ ya, ini udah deket. Kalau dia besok nggak naik dari 4540 wait aja ya, jangan diambil dulu, tunggu dia retest mungkin ke area sini ya 4330 4310 ada pantulan baru dicicil. Oke, mudah-mudahan lancar juga sama nih seperti sebelumnya, dia mungkin mentok dulu di sini bikin apa namanya pijakan baru dia jalan lagi ya. Kalau di sini yang nggak bisa tembus bikin pijakan dulu ya, sabar aja. Kalau tembus tunggu dia mantul dari resisten ini tembusnya. Oke, lanjut. Ya, ini SL-nya udah pasang di bawah 4010. Berikutnya. Ya, ini Harum ya. Ini saya udah gambarin biar cepet ya. Ini adalah all time high sebelumnya ya. Areanya di sini ya 10.700 sampai 9.900. Ini hari ini lagi mentok sedikit. Kalau mau cicil ya tunggu di sini aja ya, tawar di area 9450 sampai 9600, SL-nya pasang di bawah 8950. Mudah-mudahan sih bisa tembus dari sini ya. Kalau mau sabar, nggak buru-buru, tunggu aja naik 10.700 baru kita cicil ambil ya, daripada takutnya dia gagal, dia sideways dulu. Oke, lanjut. Ya, ini dia UFOI ya. UFOI menurut saya kalau dia bisa naik nih 1450 cakep nih ya. Bakalan larinya mungkin kenceng lagi nih. Tapi kalau dia nggak tembus nih 1450 tunggu aja ya. Ini larinya udah cepet, udah lumayan curam nih, tinggi. Mungkin dia harus bikin pijakan dulu ya. Kalau nggak di 1240-an atau di daerah mungkin di sekitar sini ya 10.060 1060 ya. Kalau ada pijakan dia mantul baru cicil ya, karena ini udah naiknya terlalu cepet ya. Kalau dia bisa naik dari sini sih oke nih, mungkin bisa jadi ngebut ya. Hati-hati false breaknya ya, dijaga-jaga. Lanjut berikutnya. Ya, berikutnya IPOL. IPOL udah cakep ya hari ini, udah breakout nih dari pola sininya ya. Breakout dari sini 187 ya. Kalau mau cicil bebas, cuma kalau menurut saya ini masih dalam kotak di sini. Dan ini adalah pola konsolidasinya. Kalau dia bisa naik ya menurut saya di atas 199 atau 200 ya.
Cakep nih ya. Kalau mau sabar tunggu aja naik di atas itu. Kalau memang nggak sabar, cicilnya area-area sini 185, 183, SL pasang di bawah 177. Ya, mudah-mudahan sih lancar bisa tembus ya kalau yang cicil di bawah. Kalau enggak, siap-siap aja daerah sini ya 199-200 di take profit aja ya. Oke, lanjut. Oke, berikutnya GGRP ya. Gegrepe, bukannya gegrepe. GGRP, tunggu pantulan di 715 ya. Tunggu retest, kalau udah mantul dicicil. ASL-nya pasang di bawah 680 atau 650. Kalau dia masih lari, hati-hati daerah sini aja ya 840 ya, mungkin mentok situ dulu. Jangan dikejar kalau udah dekat ke 840, mungkin dia mau apa namanya? Koreksi dulu ya. Oke, lanjut. Ya, ini dia Terajana, salah. TRJA bukan Terajana ya. Terjadi salah sama ya. Transkon Jaya. Oke, mantul hari ini good job ya. Kalau saya cicil mungkin daerah sini 376 sampai 366 ya. Cicil daerah situ kalau dapat SL pasang di bawah 354 ya. Kalau dia masih lari, tunggu aja dia naik di atas 424 body candle-nya. Tunggu retest mantul dari 424 baru dicicil. Oke, ingat cicil-cicil ya. Hati-hati. Lanjut. Ya, ini PTPP ya walaupun masih merah-merah 2 hari ini tapi dia naik di atas ya, di atas ini. 1280 di hold aja kalau masih bertahan di atas 1280. Kalaupun turun ke area 1235 masih layak di hold ya. Pasang SL-nya di bawah 1220 aja. Kalau bisa sih dia mantul ya. Yang mau cicil boleh dari sekarang 1280-an. Hati-hati di daerah sini ya 1370 ya. Mudah-mudahan sih tembus dari situ. Oke, ini sih harusnya lancar terus ya. Ya, tinggal tembus dari sini lancar ya. Ini udah bikin pijakannya, koreksi sehat, mudah-mudahan terus melanjutkan. Oke, lanjut. Ya, ini mirip-mirip ADI ya, mirip-mirip dengan PTPP. ADI satu perguruan. Bedanya kalau ADI belum tembus 1145 ya. Jadi kalau mau cicil, siap-siap aja di bawah sideway dulu ya. Kalau dia bisa body candle ditutup 1145, lebih cakep ya. Ya mulai terus melanjutkan. Tapi kalau dia belum naik dari situ mungkin masih sideway dulu nih. Ya, masih sabar-sabar aja ya. Tapi kalau mau cicil monggo mungkin bisa layak buat di hold sampai akhir Desember ya. Hati-hati daerah 1205 ya. Mungkin kalau nggak tembus di sideway kan dulu. Kalau mau sabar tunggu dia naik dulu 1205 baru mungkin bisa lebih kencang larinya. Oke, lanjut. Oh iya, SL boleh pasang di bawah 1085. Berikutnya, ini dia Wika Wijaya Karya ya. Kalau menurut saya ini ya, saya udah gambarin garisnya. Tunggu dia naik aja di atas 1350 ya. 1350 ya, tunggu naik. Cicil, hati-hati kalau dia false break. Tunggu di tes di 1350-nya, kalau kuat boleh tambah lagi ya. Mudah-mudahan naik lagi dari 1490. Oke, kalau bisa naik lagi. Ini cakep nih ya, polanya apa ini ya, cup and handle kah atau inverted head and shoulder lah, kurang lebih begitu. Oke, lanjut. Yang udah punya sih SL boleh pasang di bawah sini 1255 ya, di hold aja selama nggak turun dari situ. Berikutnya ya ini dia DMMX ya, kecil-kecil ya, masih ya walaupun kecil-kecil naik sedikit lah ya dari atas 12830-nya ya. Kalau mau cicil monggo bebas ya, tapi better sih kalau body candle ditutup di atas 2860 ya. Ini kayaknya belum ada body candle ditutup di atas 2860 ya. Itu pun kalau ada merah ya ditutupnya di 2860 juga. Jadi kalau dia bisa body candle di atas 2860 boleh baru ambil. Kalau enggak mungkin ya kalau dia jebol dari 2740 mungkin retest dulu ke daerah sini ya 2640. Mungkin ada pantulannya di situ. Tapi mudah-mudahan sih lancar terus. Oke. Ya, mungkin bisa ke 470 dulu ya. Mudah-mudahan tembus juga itu ya, melanjutkan penguatannya. Lanjut. Oke, MCAS ya. Kita lihat ya lagi ketahan di sini ya 14.550-an ya. Kita kira dari situ. Kalau besok hijau dicicil aja ya. Di hijau ditutup di atas 14.500, 14.550 dicicil. Kalau besok merah body candle-nya ditutup di atas di bawah 14.175, hati-hati. Mungkin dia mau ke sini dulu ya 13.025 atau 12.800. Tunggu pantulan daerah-daerah situ ya baru dicicil. Oke.
Kalaupun di situ mantul, hati-hati kalau belum tembus dari sini tadi ya 14.550 itu tadi ya. Oke, mungkin dia akan ya sideways aja. Kalau sideways aja masih aman ya untuk di hold, tapi yang kita takutin adalah dia gagal dan ya turun ke bawahnya. Oke, lanjut berikutnya. Kalau yang udah punya SL Plus boleh dipasang di bawah sini ya. 12.725 ya, atau di bawah sini SL-nya 12.325. Ya, kalau SL Plus boleh di sini sih ya kalau mau ya. 13.75 ya, kalau di sini udah SL lah ya. Oke, lanjut. Ya, ini BRPT ya. Masih naik walaupun merah tapi masih naik ya. Ini boleh cicil dari 1055 sampai 1065, SL pasang aja di bawah 1010 ya. Ini masih melaju sih ya. Dia mudah-mudahan nggak turun dari 1040 ya, ada pantulan di situ juga ya. Ini sebenarnya masih jalan terus sih. Hati-hati di 1150, oke. Mudah-mudahan sih tembus naik bisa ke 1220 or even 1265. Lanjut. Ya, MBSS ya. Setelah naik retest, ini mulai jalan lagi nih ya. Kita lihat besok ya, kalau body candle ditutup di atas 825 boleh cicil, tapi lebih bagus kalau dia ditutup di atas 865 ya. Kalau nggak ditutup di atas 865, sabar aja ya, mungkin di sideways dulu, pasang aja SL di bawah 790. Kalau besok merah, masih bertahan di atas 790, di hold aja. Kalau turun di bawah 790, mungkin SL-nya bisa dipasang di bawah 760-an atau di bawah 720. Dan yang mau ambil boleh di situ ya kalau udah pantulan. Oke. Mudah-mudahan lancar bisa menuju lagi ke sini 960-an atau 1105. Lanjut. Oke, SMDR ya. SMDR bisa jadi mantul nih ya. Besok kalau body candle ditutup di atas 920 diambil aja. Mudah-mudahan bisa naik lagi dari 960 atau bahkan dari 1020-nya. Ini kalau dia besok jebol dari bawah 880 di CL dulu kalau menurut saya atau dikurangi muatannya. Berharap ada pantulan di sini ya 785. Kalau dia nggak mantul juga hati-hati ya. Ini kalau kita lihat ya, ini saya bikin weekly. Ini bukan yang nakutin ya, tapi kalau kita lihat dari pola-pola sebelumnya ya, ya ini dari sini. Di sini dia tembus ya, breakout, tapi cuma bertahannya sebentar ya, turun lagi. Di sini nggak berhasil breakout ya. Nah, yang ini kita nggak tahu ya. Ini berhasil breakout. Nah, ini kalau dia memang turun, jangan ditahan ya. Mungkin takutnya terulang kejadian yang sama di sini ya. Ketika dia berhasil breakout di sini, ternyata false break aja. Ya, cuma bertahan berapa minggu, dia turun lagi. Jadi kalau dia turun, jangan ditahan ya. Di take profit dulu ya, hati-hati ya. Oke, ini kita kembalikan ke one day-nya. Nah, kayak gitu. Oke, jadi tadi SL diperhatiin aja ya. Mudah-mudahan sih jalannya nggak sama kayak gitu, bisa terus lancar. Oke, lanjut. Ya, ini batu licin base ya. Base menurut saya lagi ketahan nih. Ya, ada resisten di 2015. Tunggu aja dia naik di atas itu ya 2015. Kalau dia nggak naik, apalagi jebol di bawah 1905, dikurangi dulu muatannya ya. Tunggu aja dia sampai naik lagi di atas averages-nya baru diambil ya. Takutnya nanti dia bisa lama ya kayak begini. Begitu udah turun dari averages-nya agak lama. Jadi daripada kita pegangin terus, mendingan kita cari dulu yang lain. Ketika dia udah naik lagi baru diambil lagi. Ya, tapi mudah-mudahan tembus nih ya dari 2020-nya. Lanjut. Ya, berikutnya adalah BPKP habis stock split ya. Di sini ya, stock splitnya dia. Ini udah harga barunya ya harusnya ya. Stock split nih kalau dia besok naik di atas 312 cicil aja ya. 312 dicicil, mudah-mudahan naik bisa sampai ke 366 dulu. Kalau tembus lagi mungkin bisa ke 454. Untuk overallnya dia sebenarnya masih sideways ya. Di kira-kira dari area sini ya, 560-an. Sampai sini, jadi kalau misalnya tembus dari sini, paling di sini dulu ya. Ini masih polanya masih seperti itu ya, masih naik sampai sini, turun lagi, naik sampai sini, turun lagi ya. Di sini jadi hati-hati dan di sini ya. Area 458 dan area 560-an. Oke, lanjut.
Ya, Cepro ya hari ini lumayan rame, dicopet aja ya kalau dia bisa naik 126 ya. Kalau dia belum naik 126 hati-hati yang copet juga ya. Ini ada resistennya di situ. Kalau dia merah ditunggu aja. Hati-hati pasang SL di bawah 103 ya yang udah punya. Kalau yang belum punya, tunggu mantulannya ya dari 103 atau daerah sini nih ya. 110 dan 118. Tunggu aja pantulannya ya. Kalau dia nggak mantul hati-hati. Tapi kayaknya sih momentumnya sih harusnya naik ya, mudah-mudahan. Oke, lanjut. Ya, ini LPPF nggak ada remnya ya, rem lah sini sedikit ya. Lari terus ya, kalau yang udah punya sih hold aja ya, coverage, pasang SL plus ya boleh di sini ya, 4380-an SL-nya atau di bawah sini kalau mau agak panjang swingnya 3990. Kalau yang belum punya ya, kalau menurut saya jangan buru-buru, eh, apa namanya, tunggu dia bikin pijakan kayak begini nih ya, atau minimal kayak beginilah ya, yang enak yang seperti ini. Jadi jangan buru-buru ya, kalau dia masih naik jangan FOMO, nanti kalau dia koreksi begini, nah, tembus lagi baru diambil ya. Kalau buru-buru takutnya nanti kita kena di pucuk malah ya, takutnya dia apa namanya, eh, ada guyuran gitu ya. Oke, hati-hati jadinya kalau yang masih lari-lari begini, tunggu dia pijakannya dulu sebentar, aman baru dia kita ambil di situ. Oke, jadi resikonya juga lebih minim ya. Kalau kayak gini kita bisa pasang SL-nya kan nggak terlalu jauh. Oke, lanjut. Oke, MTDL. Ya, ini cakep ya. Setelah breakout, retest nih 3320-nya. Terus hari ini tembus lagi di 3770 walaupun ada guyuran lagi nih ya. Tapi kalau dia besok nggak turun di bawah 3770, 3750 di hold aja. Mudah-mudahan ada pantulannya di situ ya. Kalau dia masih merah, kalau dia besok masih jalan, um, ya, cicil tawar ya mungkin daerah situ ya 370, 3750 ya. Mudah-mudahan kena di situ bisa lanjut naik. Hati-hati di sini ya 4100. Oke, mudah-mudahan sih tembus ya. SL-nya yang udah punya barang sih di sini aja ya 3590 atau di bawah 3500. Harusnya sih lancar ya. Ini udah break all time high-nya di sini ya. Sempat sideway dulu, mudah-mudahan ini jadi lari ya kalau tembus dari 4090-nya ini. Oke, berikutnya. Ya GWSA kalau tembus dari 251 tunggu retest, mantul diambil. Kalau dia nggak mantul tunggu, kalau nggak tembus tunggu di 218 atau di 206-nya ya, tunggu pantulannya baru dicicil ya. Mudah-mudahan juga lancar nih ya, polanya udah bagus, uptrend terus. Ini kalau tembus juga akan cakep nih ya bikin pola cup-nya. Lanjut berikutnya. Oke, ini dia IPCC ya. Menurut saya ini masih ketahan nih ya, 595, jadi sabar aja ya, tunggu dia naik body candle di atas 595 atau sekalian naik di atas 610. Ya, itu juga mudah-mudahan bisa sampai ke sini dulu 680 ya. Ini karena pola sideway ini di sini ya. Kelihatannya di daerah situ ya, daerah sini 610 sampai daerah sini. Takutnya dia kalau nggak kuat tembus nih ya body candle 595 atau di atas 610 dia turun lagi ke sini dulu. Nah, dia sideway gitu. Oke, SL yang udah punya barang boleh di bawah 580 ya. Atau SL keduanya di bawah sini 540 kalau siap di bawah sideway. Lanjut. Ya, ini adalah aman. Aman, kalau menurut saya ambil dekat-dekat sini aja 495 ya, dekat-dekat averages-nya. Biarin dia yang mantul sendiri ya. Kalau lagi kayak gini, jangan dikejar dulu. Kalaupun dia naik, biarin dia koreksi dulu ya. Ini biasanya polanya gitu ya, dia habis naik, istirahat, naik, istirahat ya. Di sini kita lihat ya. Di sini kok masih kepentok sebenarnya. Nah, kalau dia besok bisa naik, tunggu aja pantulannya 510 baru diambil atau tunggu averages-nya deket ya. Ambil dekat-dekat averages-nya ya. Kalau bisa kayak begini sih enak nih kalau udah dapet ya. Nah, oke, ambilnya dekat-dekat sini averages-nya ya. Tapi harus sabar ya kalau ambil dekat-dekat averages gini memang akan lumayan memakan waktu dulu ya sebelum di akhirnya launch ke atas ya, terbang ke atas. Yang udah punya barang SL boleh pasang di bawah 490, 495 ya. Lanjut berikutnya. Oke, SNLK ya, ini kayaknya sih lanjut lagi ya. Cicil aja 1610, 1615, SL-nya pasang di bawah 1570, 1560.
Kayaknya sih mungkin kayak di sini ya, 3 hari istirahat ya, terus lanjut lagi ya. Ini masih kuat banget dia naik terusnya ya. Cakep ya. Walaupun naiknya sedikit-dikit gini tapi ya masih naik terus, ya udahlah. Bikin hati nyaman. Lanjut. Ya, kita punya SPTO cicil beli di area 665 sampai 660-nya. Dipasang SL di bawah 650, mudah-mudahan tembus lagi dari 695 ya. Mungkin bisa menuju 735-an. Lanjut. Oke, ini dia PGJO ya, Turindo Guide. Ini teknologi services ternyata ya. Menurut saya sih ini kalau mau ambil ya harus sabar ya. Kelihatan dia bikin polanya panjang-panjang baru naik. Setelah naik juga koreksi dulu. Ya, ini kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya, setelah naik koreksi dulu, naik koreksi dulu. Mungkin kita mau ambil pas dia naik aja. Kalau udah di puncak dia koreksi, kita lepas dulu ya. Dan kalau enggak ya ini kayak gini nih ya, lama nih. Ya, mudah-mudahan sih kalau mau ambil dipertimbangin aja ya. Kalau menurut saya kalau dia pas lari ya ini di sini harusnya dia naik gini ya, tembus. Katanya biasa lari dulu, tapi di sini enggak ya, dia sideway dulu. Kalau mau tunggu aja naik ya 94 ya mungkin. Kalau dia naik 94 dicicil, mudah-mudahan tembus lagi dari 110 ya. Cuma hati-hati ya kalau udah puncak begini dia mulai turun, kita take profit aja ya. Kalau nggak bisa turunnya lumayan dan lama lagi. Oke, yang udah punya barang sih boleh pasang SL di bawah 82 aja ya. Oke, lanjut. Kita punya AMRT. Ya, AMRT mantul, cuma agak lemah ya mantulannya. Kita lihat aja ya, kalau besok bisa body candle ditutup di atas 1270, cicil boleh. Hati-hati kalau nggak naik di atas 1320. Better tunggu aja naik di atas 1320 ya. Kalau dia naik ke atas itu, retest, mantul, baru diambil, mungkin bisa menuju 1440, or even sampai lebih dari 1550-nya. Oke, so far sih ini sebenarnya masih sideway ya. Kurang lebih dari daerah sini. Iya, masih daerah-daerah sideway-nya seperti ini. Kalau dia bisa tembus baru cakep. Ya, ini sini kok kepentok kita lihat ya. Kalau dia turun lagi besok nih di bawah 1235 udah tunggu aja mungkin di daerah sini mantulnya 1205 cuma worth it gak kalau dia cuma nanti naik sampai sini turun lagi ya, tunggu aja naik ya dari sini ya tadi nah 1320-annya ya. Oke, lanjut berikutnya. Oke, BNBA. Iya, tunggu kalau dia naik di atas 3770 atau 3950 ya. Ini sih kayaknya udah bentuk kobra-kobra nih. Mudah-mudahan sih lancar ya. Hati-hati kalau dia jebol di bawah 3060 ya. Dilepas dulu, mungkin dia mantulnya di sekitar sini 2580. Hati-hati ya. Ya, hati-hati aja ya kalau jebol di bawah 380. Mudah-mudahan sih naik ke atas terus. Oke, lanjut. Ya, kita punya CASA ya, Capital Financial Indonesia. Polanya sih udah bagus ini ya, naik ya. Di sini agak melandai tapi udah breakout lagi nih hari ini ya. Cicil di area 476 ya, SL pasang di bawah 470 dan 466. Mudah-mudahan lancar bisa menuju 520 atau 548. Hati-hati polanya sih dia begini ya. Biasanya jebret-jebret ya ini, tapi di sini dia malah naik pelan-pelan ya. Mungkin ada pertanda baik ya, tapi selalu jaga aja SL-nya. Terus dicek aja likuiditasnya bagaimana ya, cocok atau enggak. Oke, lanjut. Oke, kita punya cash ya. Cash lumayan ya pantulannya hari ini. Kalau mau aman tunggu aja naik di atas 394. Kalau mau cicil di area sini 354 sampai 360, SL-nya boleh pasang di bawah 332 dan 318. Oke, harusnya sih masih lanjut nih ya, melihat polanya masih terus lanjut ya. Bikin kobra. Lanjut berikutnya. Kita punya IMPC. Kalau saya sabar-sabar aja ya. Ini mendingan tunggu dia kalau naik 2400 body candle ditutup dari situ baru ambil, atau sabar aja tunggu ya. Mungkin dia akan begini dulu nih ya. Tembus dulu ke bawah mungkin ya. Jadi sabar-sabar aja ya, apalagi kalau dia turun di bawah 2330 dilepas dulu ya. Mungkin agak dalam kita ambil daerah-daerah bawah sini ya, mungkin 2170 ya. Tapi kalau nggak tembus
dan bisa naik di atas sini 2400, kayaknya dia mau jalan lagi. Ya, mudah-mudahan sih tembus lagi di 2500 ya, kalau tembus di atas 2400 ya. Cicil kalau di atas 2400 dia berhasil body candle ditutup. Oke, lanjut. Ya, ini Kija. Kija masih bikin sideway aja sih menurut saya ya. Sempat break di sini dari sininya ya. Tapi dia turun lagi false break. Ini percobaan kedua ya. Jadi tunggu aja kalau body candle ditutup di atas 177 atau sekalian tunggu dia naik di atas 181 ya. Ya, ini soalnya kalau kita lihat di sini ya dia false break di sini ya. Dari 174 false break masuk lagi ya. Sekarang walaupun naik, ya kita takutnya dia false break juga. Mudah-mudahan sih pastiin untuk konfirmasinya tunggu naik tadi ya. Oke, yang udah punya barang boleh pasang SL-nya di bawah 169 ya. Lanjut, ini kalau naik bisa lumayan sih ini ya. Polanya sih di sini udah bagus nih. Mungkin bisa sampai ke sinian ya, kira-kira ya 200-an. Oke, lanjut. Ya, ini dia MITI yang mau dicopet monggo. Kalau yang mau swing tunggu body candle naik di atas 254. Kalau enggak takutnya di bawah sideway, pasang SL di bawah 216. Sabar aja tunggu konfirmasi naik body candle ya. Kalau bisa ditutup di atas 2 ya 254, cicil boleh ya. Oke, ini mudah-mudahan sih naik nih dari sininya ya. 406. Ya. Oke, ini udah mantul sih sebenarnya. Cuma kita mau konfirmasi aja ya, jangan mantulnya cuma buat koreksi lagi. Lanjut berikutnya. Ya, PRDA ada pantulan cuma ada jarumnya lumayan. Tunggu dia kalau bisa ditutup di atas 8275 juga ya. Body candle hijau. Kalau enggak jangan diambil dulu. Takutnya kalau dia jebol di bawah 8175 akan retest area 7625 ya. 7625 atau 7425. Hati-hati ya. Kalau besok jebol, yang udah punya dilepas dulu boleh 8150. Yang belum punya sabar aja tunggu pantulannya. Oke, lanjut. Ya, Temas ambil kalau di body candle di atas 665 ya. SL-nya boleh pasang di bawah 620 atau 595. Kalau besok merah jangan diambil dulu, yang udah punya barang di hold aja dulu kalau dia nggak turun di bawah 620. Oke. Kalau dia turun mungkin pantulannya di sini ya 505. Lanjut. Ya, ini Amor kalau yang udah punya barang udah cicil, selamat, dia udah naik, mantul. Kalau yang belum punya mungkin mau tunggu aja di 3880 ya. Kalau dia besok merah nggak tembus body candle di atas 4040. Kalau bisa naik cicil aja, tapi menurut saya mendingan naik di atas 4350 baru diambil. Ini akan jadi pola cup and handle ya. Tapi kalau siap untuk dibawa sideway, kalau dia gagal tembus dari sini ya monggo. Oke, polanya udah bagus, masih uptrend. Mudah-mudahan pola gedenya ya uptrend ya. Kalau di bola isinya masih ya sideway lah kurang lebih ya. Di sininya sih uptrend. Oke, udah bagus sih, cuma ya buat lebih ini aja ya, memastikan dan amannya. Oke, lanjut. Oke, BBNI ya masih doji hari ini, kita lihat besok aja. Menurut saya udah cukup bagus ya. Ini udah body candle cuma false break, masuk lagi. Tunggu aja naik di 7200 ke atas ya. Untuk melanjutkan tren penguatan berarti. Kalau masih belum tembus, masih sideway dulu dia. Ya, sabar-sabar. Mungkin Desember kali ya baru pada jalan lagi menurut saya ya. Tapi nggak tahu juga ya. Menurut saya sih mungkin Desember ya, di November ini masih agak kekuatannya kayaknya masih belum ya. Mungkin karena ada efek tapering yang ditakutkan atau bagaimana. Oke, jadi sabar-sabar aja ya, jangan takut ketinggalan ya. Nanti Desember gimana, belum punya barang apa. Dilihat aja chartnya, oke, jangan terlalu buru-buru. Lanjut berikutnya, sorry ini SL yang udah punya boleh SL plus 6975 di bawah itu di cut loss dulu atau dikurangi muatan atau di bawah 6725 ya. Yang perlu diperhatiin di bawah 6725 yang harus hati-hati. Lanjut. Oke, kita punya Seger ya, ada mantul. Tunggu aja ya, ini kalau menurut saya lebih baik satu body candle lagi lah. Kalau hijau di atas 13.15 baru dicicil, karena ini masih agak lemah ya volumenya, kita lihat aja. Kalau mau bagus kalian dia naik di atas 14.40 ya. Atau tunggu dia dekat ke averages-nya di sini ya, 11.70 kalau dia besok belum bisa body candle naik ya.
Tunggu aja daerah-daerah sini ya 1170. Mungkin ada pantulan kencang lagi setelah konsolidasi ke daerah situ. Oke, lanjut. Ya, ini dia M-Grow terakhir ya. Nggak terasa udah sampai stock pick terakhir. M-Grow udah mantul ya 3 hari ini bagus. Kalau menurut saya naik line-nya adalah di sini ya 845 nih ya. Ini di sini naik, dia false break turun lagi. Kita tunggu ya 845 mampu ditembus lagi gak? Kalau nggak mampu ditembus ya siap-siap ya. Berarti dia memang ini cuma dead cat bounce saja dan sampai 845 mentok dia turun lagi. Hati-hati pasang SL di bawah 790 kalau yang udah punya ya, 790 dan 780-nya. Mudah-mudahan sih dia tembus 845 dan tembus lagi dari 870 ya. Kita follow kalau dia memang tembus dari situ. Oke guys, cukup sudah hari ini stock picknya, mudah-mudahan membantu, bisa jadi bahan pertimbangan yang udah punya atau yang belum punya dan yang lagi ngincar barangkali ya. Mudah-mudahan berjalan lancar. Besok persiapan untuk Jumat ya, ingat besok Kamis ya, jadi Jumatnya mungkin dipertimbangin kalau ngambil besok Jumat bagaimana nasibnya. Kurang lebih begitu, dikembalikan ke Misa. Oke Om, monggo Om. Oke, kita bahas mengenai request-requestnya kalian ya. Pertama, gua akan masuk ke Stockbit. Nah, Stockbit ada kakak Upi ya. Kakak Upi bilang, wow hari ini Om Babes gimana kabarnya? Habis itu Om Cipro, habis itu Om Babes PTPP. PTPP-nya udah ya di om ini ya. Lalu setelah itu Babes yang nggak ada ya, sama Cipro kalau nggak salah ada ya. Jadi tinggal Babes doang ya. Babes ya lagi taktok di atas ya. Kalau menurut gua hati-hati nih ya guys ya, ada sell pressure-nya, gua takutnya turun ya. Kalau misalnya naik nih bagusnya buat dicopet aja ya. Sabar dulu karena tunggu koreksi ya kalau menurut gua ya. Oke, harus hati-hati ya guys ya. Nih ya bentuknya kayak begini ya. Karena jarang-jarang nih dia nih bentuknya kayak gini nih guys. Biasanya biasa aja continuous patternnya. Nah ini agak-agak beda ya. Mudah-mudahan bisa ditutup di atas 3670 ya. Kalau di atas 3670 mungkin akan lanjut ke 4000. Tapi kalau enggak, dia masih gini-gini aja, kemungkinan akan turun guys sampai 2800. Oke? Kemungkinan ya. Lalu setelah itu ada BRPT, SSMS. Maaf banyak. BBTN ya, kalau BBTN sama nih ya. Jadi tes support naik, mudah-mudahan mau breakout ya. Udah breakout, tes support, nah mudah-mudahan nyampe 2000. Jadi sama nih saham-saham yang lumayan ya. Kalau lihat dari sini sih harusnya nggak lebih bisa lebih dari 2000 ya guys ya. Jadi mudah-mudahan bisa sampai 2150 ya daerah sini. Oke. Lanjut setelah itu ada setelah Stockbit SSMS guys, SSMS masih jalan, follow the trend aja, jangan takut ke 1400 ya. SL di bawah 1215, 1195 ya. Oke. Lanjut setelah itu Om Ganteng ya gitu ya. Ini maksudnya dia ngomong Om Ganteng dia sendiri atau gimana? Oke guys, lanjut ya sini ya. Satu, kita scroll dari bawah. Befik udah topsnya belum ya. Tops kalau menurut gua harus hati-hati ya guys ya. Mau diapain, bilang apa juga ini lagi turun ya guys ya. Kalau menurut gua ini bentuknya udah kayak gini, breakout ya double tops
ya, ini breakout menuju gocap ya, hati-hati ya. Dan ini ada sell pressure-nya, jadi please hati-hati guys ya. Apakah dia akan naik? Kalau menurut gua akan turun ya, mudah-mudahan gua salah. Oke. Lanjut, setelah itu ada BBKP tadi udah, cash BMBA juga udah, cash sama BNBA udah ya. Lalu setelah itu Pegas, Indi, Doit, Indi dan Doit. Indi kalau menurut saya ya guys ya, ini masih downtrend ya guys ya, ini dan tes support mau turun lagi, mudah-mudahan sih naik ya. Cuman kalau gua melihatnya ini tes resisten ya, dan ini mau turun lagi gitu ya. Nah itu yang di iniin gitu ya, apa namanya, menuju 1510. Oke. Hati-hati ya guys ya, apalagi kayak begini ya. Mudah-mudahan naik ya guys, kalau tembus 1810 menuju 2000 ya. Oke, lanjut setelah itu Doit sama ya, masih turun ya guys ya. Kalau saya akan tunggu di atas 320 ya, 320 ya. Oke, INKP bisa naik nggak Om? Target Windrest ke berapa? PTBA target Windrest gimana? Ya, INKP masih sideways ya guys ya. Kalau dia Windrest-nya naik, mungkin ya, asumsi gua kalau dia Windrest-nya naik di atas 8.900 mungkin ke 98. Cuman kalau untuk saat ini guys, ini udah jebol ya. Kalau menurut gua ke bawah ya, harus hati-hati. Mungkin baru akan ada pantulan di 8.100 ya. Kita lihat aja ya, antara 92 10.000 ya. Ini kalau naik ya. Dan ini pokoknya supportnya ada di sini nih, 8125 ya. Gue belum tahu kalau misalnya dia akan naik. Coba kita lihat ya di sini ya, seasonality-nya kalau window dressing, apakah dia akan naik ya guys ya. Ya kita lihat di sini, kemungkinan memang biasanya naik ya, cuman merah ya. Jadi masuk Desember baru kita lihat ya. Kemarin dia lumayan 20 ya guys ya. Udah 3 tahun ini double digit. Apakah dia akan naik lagi, kita lihat ya. Tapi untuk saat ini kalau lihat chartnya belum tuh ya guys ya. Jadi tunggu mantulnya dulu. Jangan tunggu udah cicil ya, ntar kepatil ya kan. Nanti gue cuman bilang I told you so, pan udah gue bilang gitu ya. Oke, lanjut setelah itu ada IPOL Om sama Cesis. IPOL kalau menurut gua buat dicopet oke. Lalu Cesis lagi koreksi ya, tunggu aja di 160 ya. Tadi ada yang kurang nggak ya? Tadi mana ya? BA targetnya berapa? PTBA kalau menurut saya sih masih downtrend ya guys ya. Jadi saya akan tunggu di atas 2750 ya. Kalau lihat di sini tadi again ya, saya taruh seasonality-nya ya. SCPTBA ya. Kalau lihat dari sini memang hijau ya, Desember. Biasanya di sininya 3 tahun memang biru gitu ya, tapi sebelumnya juga merah, tapi Desember selalu hijau. Nah, jadi tungguin aja kalau menurut gua. Tungguin aja di mana? Kalau menurut saya tungguin di atas 2750. Ya. Hati-hati ya. Kalau mau akumulasi sekarang ya mindsetnya di set. Jangan komplain lagi ke gua, kok masih sideways Om kok ya. Ingat, kalau yang kayak begini-begini, ya kalau udah sideways ya terima aja. Kan resiko lo sendiri, lo mau di saat sideways lo ngomong, apa namanya, lo ambil, ya kan? Nah, ya, lanjut setelah itu BMRI gimana Om? Punya 6.900 dulu, apa bakal naik lagi? BMRI di 6.900 ya. Hold aja, udah pasang SL 6.800 ya. Selamat ya, mudah-mudahan jalan ya. Lalu setelah itu Om minta Indi, SSMS, Antam dan Adro ya. Antam kalau menurut saya masih sideways ya guys ya. Tuh ya, sideways yang panjang ya. Kalau saya akan tunggu di atas 2.600. Kalau kalian mau ngambil ya di sini ya, 2.200, 2.100. Kalau untuk saat ini belum ya. Kalau dia breakout di sini hati-hati ya.
ya di 2600-nya menjadi halangannya. Jadi kalau menurut saya ambil di sini lebih baik ya 2100 ya. Kalau untuk saat ini ya tunggu aja. Harga nikel naik, yes, harga nikel naik, tapi tungguin aja. Udah berapa kali kan kepatil nikelnya naik, sahamnya kagak naik, ya kan? Nah ya. Lalu setelah itu SSMS udah, Adro ya. Indinya juga udah tadi ya. Adro ya guys, Adronya kalau menurut saya yes, dia breakout dari downtrend line-nya, cuman kita tunggu aja apakah ini false break atau enggak gitu ya. Tunggu pantulan sekali lagi ya guys ya. Kalau dia ditutup di atas 1770 atau 1800, mungkin dia bisa naik sampai 1925 ataupun 2000-an ya. Itu aja ya, proyeksinya malah sampai lumayan ya kalau misalnya dia naik. Ini patternnya sih udah lumayan ya guys ya, pattern Cobra, cuman belum jelas ya, jadi harus breakout dulu ya, karena pattern-pattern kayak gitu ya, breakout itu harus confirm dulu ya, jangan kebentuk terus kita berasumsi bahwa dia akan breakout gitu ya, jangan, tunggu breakout dulu baru kita lihat ya, baru kita cicil ya. Oke, itu aja dari gua, thanks a lot guys, see you, have a good day, bye bye.